Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya Abu Bashir Al-Ansari pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Ia menyaksikan bahwa ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada utusannya, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watarin aw qiladatin illa quti'at. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kalung baik dari tali busur panah atau kalung apapun yang ada pada leher unta harus diputuskan. Nah, ini jimat zaman dahulu ya. Orang-orang zaman jahiliyah ya. Mereka menjadikan tali busur panah ya, apalagi yang sudah lama dipakai, yang sudah usang, itu mereka jadikan sebagai jimat ya. Karena sudah mereka pakai bertahun-tahun untuk berperang ya. Sehingga ketika mereka menganggap benda tersebut ya selalu mendatangkan kemenangan, maka mereka jadikan senjata tersebut atau bahan dari senjata yang mereka miliki ya, busur dari panah yang mereka punya, mereka jadikan jimat ya. Mereka gantungkan ke leher-leher unta untuk menangkal penyakit agar untanya tidak sakit ya. Dan sudah kita bahas sebelumnya tentang jimat-jimatan ya, bahwasanya apapun bentuknya, baik kertas, benang, besi, kayu, batu ya, semuanya kalau dijadikan sebagai penangkal penyakit, pendatang manfaat atau pencegah kemudaratan, itu maka masuk pada jimat ya. Bahkan sekarang stiker ya, yang ditempel di mobil ya, dianggap penyelamat ya. Atau tulisan-tulisan yang ada di toko, di pintu toko atau di jendela ya, di dinding ya, dianggap sebagai penglaris ya, atau foto-foto ulama ya, yang ditempel di warung, baca doa sebelum safar, baca doa ya, sebelum tidur baca doa. Itu apa? Selain zikir yang kita baca dalam kondisi dan keadaan tertentu, kita disunahkan untuk membacanya, dan manfaatnya apa? Zikir tersebut adalah di antara manfaatnya untuk melindungi diri kita. Maka ini sebab syar'i yang memang diperintahkan. Dan sebab yang kedua yang boleh kita lakukan adalah sebab kauni. Sebab kauni ini yaitu sebab yang memang masuk akal dan terbukti secara ilmiah ya. Kalau kita sakit ya, secara akal kita pergi ke dokter, bertanya dengan ahlinya obat apa yang cocok, sebab masuk akal dan terbukti secara ilmiah. Adapun kertas, besi, stiker ya, foto, tidak masuk akal secara akal ya, dan tidak terbukti secara ilmiah itu akan menangkal penyakit, akan mendatangkan rizki ya, penglaris dan lain-lain ya, atau melindungi diri dari bahaya dan lain-lain ya, maka tidak masuk secara akal, tidak terbukti secara ilmiah, dan dalam syariat kita malah terlarang ya. Sehingga sebab yang seperti ini tidak boleh dilakukan ya, dan dia termasuk jimat ya. Dari hadis ini bisa kita ambil ya, Nabi SAW memerintahkan kepada utusan yang beliau utus untuk memotong dan menghilangkan seluruh jimat yang digantung pada leher onta ya, dari tamimah dan tiwalah adalah sebuah kesyirikan ya. Namun ruqyah di sini maksudnya
ruqyah yang memang mengandung kesyirikan, ya. Karena ada ruqyah yang disyariatkan, yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mereka melakukan ruqyah, Nabi minta perlihatkan, i'ridu alayya ruqakum, ya. Perlihatkan kepada saya ruqyah yang kalian lakukan. Kata Nabi, apabila tidak mengandung kesyirikan maka silahkan, ya. Tapi kalau menengah salam, ya. Ini maksud ruqyah di sini adalah ruqyah kesyirikan, ya. Dan ciri, ya, atau alamat, ya, bahwasanya ruqyah itu disyariatkan ada beberapa ciri, ya. Ruqyah yang disyariatkan, ruqyah itu ada dua, ya. Ruqyah yang disyariatkan, yang kedua adalah ruqyah yang dilarang, ya. Ruqyah yang dilarang terbagi dua, ada yang masuk pada kesyirikan, ada yang tidak sampai pada kesyirikan namun hanya sebatas, bukan hanya, ya, dia masuk pada dosa besar karena dia ruqyah bid'iyah, ya. Ruqyah yang diada-adakan, ya. Caranya dibikin-bikin sendiri, ya. Nah, termasuk ciri ruqyah itu sesuai dengan syariat, yang pertama adalah ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, atau dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ketika meruqyah, jelas yang dibaca itu apa? Ayat Al-Quran, ayat manapun, ayat kursi, Al-Fatihah, ya, Muawwidzatain, ya, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya, dan ayat-ayat yang lain, ya, dibacakan ketika kita sakit kepala, kita pegang kepala kita baca Al-Fatihah, kita ruqyah sendiri, ya. Maka itu ruqyah yang disyariatkan, ya. Membaca ayat Al-Quran atau dengan berdoa menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Syafi, ya, Ishfi, sembuhkanlah diriku, ya. Ini pertama, ya, tanda ruqyah yang disyariatkan. Yang kedua, tanda ruqyah yang benar yang disyariatkan adalah ruqyah dengan bahasa Arab, atau kalau bukan bahasa Arab, bahasa yang bisa dipahami, ya. Jadi boleh sebenarnya ruqyah itu dengan doa bebas, ya. Kita misalnya doa tidak hafal doa bahasa Arabnya, kita doa sendiri, ya. Sakit perut misalnya, kita pegang perut kita, ya Allah sembuhkan, ya Allah sakit perut saya, ya Allah, ya. Maka itu apa? Termasuk ruqyah, ya. Jadi yang afdal memang baca doa-doa ruqyah, ya. Doa-doa yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalaupun kita tidak hafal dan tidak bisa dan tidak fasih untuk membacanya, ya, kita pun kadang tidak mengerti apa artinya, ya, maka boleh dengan bahasa kita, ya. Atau kita diruqyahkan oleh orang lain, ya, yang dia baca doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau doa-doa yang kita pahami, maka itu tanda ruqyah itu benar. Tapi kalau dia membaca kalimat-kalimat yang tidak kita pahami, ya, kayak jampi-jampi atau mantra-mantra, ya, bahasa yang kita tidak pahami, ya, maka ini apa? Tanda ruqyahnya tidak benar, ya. Tanda ruqyahnya tidak benar, yang dibaca itu tidak kita pahami, ya. Dan ternyata kalimat yang masyhur, ya, bim salabim abakadabra, ya, itu ternyata kalimat kesyirikan, ya. Artinya kalau bahasa Arab diartikan oleh syekh orang Arab, ya, ternyata
wallahu alam itu bahasa apa, namun artinya aku menciptakan apa yang aku ucapkan. Itu artinya ya. Akhluqu ma'akul. Itu arti dari bim salabim abrakadabra ya. Nah, kita ketika kecil mendengar itu kita nggak sulap bim salabim abrakadabra ya. Ternyata kalimat itu apa? Kalimat kekufuran, kalimat kesyirikan. Dia mengatakan apa? Aku menciptakan apa yang aku ucapkan. Jadi apa yang aku ucapkan pasti terjadi, pasti tercipta. Nah, ini kan mencacati tauhid rububiyah ya. Dia mengaku dia bisa menciptakan berarti ya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini yang kita tidak paham itu bahasa apa, kalimat dari mana, dibacakan kepada kita dengan dalil penamaan ruqyah, maka jelas ini ruqyah tidak benar ya. Ayat Al-Quran bukan, bahasa Arab juga bukan, bukan bahasa yang kita kenal ya. Kita juga tidak paham bahasa jin, bahasa. Nah, ini apa? Ciri ruqyahnya tidak benar ya. Apalagi dengan tadi kalimat tadi, ini berarti jelas ruqyah dengan bim salabim abrakadabra tadi itu ruqyah yang mengandung kesyirikan ya. Karena dia mengaku bisa menciptakan apa yang dia ucapkan. Dia mengucapkan apa langsung ada. Maksudnya seperti itu ya. Dan yang ketiga ya, ruqyah dia yang yaitu meyakini bahwa ruqyah tidaklah memberi pengaruh dengan sendirinya ya. Akan tetapi efeknya hanyalah terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Ini apa? Ketiga ya. Bahkan ini sebagai syarat ya. Ruqyah itu dikatakan syar'i, dibolehkan kalau diyakini ruqyah itu hanya sebagai sebab syar'i saja ya. Karena termasuk sebab syar'i apa? Ruqyah. Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat yang kita bisa ruqyah dengan ayat tersebut ya. Maka ini diyakini sebagai sebab saja ya. Bukan kalimatnya yang menyembah, yang dia panggil nama-nama para jin misalnya ya ifrit kah ya. Nama-nama jin dia panggil, maka itu ciri ruqyah masuk pada kesyirikan ya. Ya, ruqyah masuk pada kesyirikan ya. Dan di antara ciri ya, sebenarnya ruqyah itu yang lebih afdal tuh ruqyah mandiri ya. Kita kalau sakit kita mau ruqyah sendiri ya. Di mana kita merasa sakit kita sentuh. Nanti ada kita jelaskan cara-cara ruqyah di sini ada ya, dijelaskan oleh Ustadz Firanda hafizahullah ya. Jadi ruqyah yang paling afdal itu ruqyah mandiri ya. Jadi kalau kita sakit kepala, pegang kepala kita, baca ayat-ayat ruqyah atau doa-doa yang kita hafal ya. Sakit perut ya, sakit di dada ya, baca ayat-ayat yang kita hafal ya, doa-doa yang kita hafal, minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu termasuk ruqyah ya. Nah, ciri ruqyah itu tidak benar tadi apa? Dia memanggil nama-nama jin ya, memanggil nama-nama jin. Dan yang kedua tadi, dia meminta, yang si peruqyah ini meminta nama kita dan nama ibu kita ya. Dan ini sebagian ulama mengungkap rahasia kenapa kita ditanya tentang nama ibu kita ya. Ternyata biasa yang melakukan seperti ini para dukun ya. Para dukun dan orang-orang penyihir ya. Dia biasa kalau ada orang yang datang kepada dia minta nama dan nama ibu ya. Kata para ulama, kenapa diminta nama ibu? Karena dengan itu kita tidak ditanya nama ayah tapi nama ibu ya. Seakan-akan kita tidak punya ayah ya.
Jadi awal pertama kali kita orang datang ke dukun, ya, itu sudah dihinakan oleh dukunnya, ya, ditanya nama dan ditanya ibunya, ya. Seakan-akan ini tidak punya ayah. Orang kan semua punya ibu, ya, tapi belum tentu tidak, semua kita punya ibu, ya, semua manusia punya ibu, tapi anak hasil zina itu tidak punya ayah, ya. Jadi seakan-akan orang yang datang ini, kamu ini tidak punya ayah, kamu ini anak, kalau bahasa kasarnya anak haram, ya, anak hasil zina. Itu sudah dihinakan oleh para pendukun dan para penyihir dengan datang kepadanya ditanya nama ibu, ya. Nah, ini pernah dialami, ya, oleh teman ulun juga, ya. Waktu nyantri, ya, datang ke ustadz, dianggap ustadz itu bisa memberikan air, ya, untuk kesembuhan. Ulun temani, ya, ke rumah ustadz tersebut, ternyata nama ibu siapa? Ternyata ulun ingat yang dulu, ya. Ternyata itu cara termasuk tanda ruqyah yang tidak benar, ya. Dan termasuk ruqyah yang tidak benar juga adalah ruqyah secara berjamaah, ya. Dan ini kalau yang dibaca itu ayat Al-Quran, maka tidak termasuk kesyirikan. Tapi cara peruqyahnya, cara melakukan ruqyahnya tidak benar, ya. Dikumpulkan orang lalu dibacakan semua seperti itu, ya. Atau dengan menyentuh perempuan, laki-laki yang meruqyah lalu yang diruqyah adalah perempuan, disentuh, maka ini cara meruqyah yang tidak benar, ya. Walaupun yang dibaca ayat Al-Quran, ya, karena tidak boleh laki-laki menyentuh perempuan, ya. Jadi harus diperhatikan tata cara ruqyah yang benar dan ciri-cirinya bagaimana, ciri-ciri ruqyah yang tidak benar itu seperti apa, ya. Dan beliau di sini menyebutkan, ya, ruqyah bisa dilakukan dengan cara-cara berikut, ya. Yang pertama adalah dengan an-nafasu, dengan tiupan disertai sedikit sekali air liur, ya. Jadi meniup dan sedikit sekali air liur. Dan ada yang mengatakan tanpa air liur sama sekali, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ru'yatus salihah minallah wal hulmu minasyaiton." Mimpi yang baik itu dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk itu dari setan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu falyanfith hina yastayqid salasa marrat. Apabila kalian melihat di mimpi kalian sesuatu yang tidak kalian sukai, maka meniuplah, ya, 3 kali, ya. Jadi disuruh meniup 3 kali, ya, dan membaca wa yata'awwad min syarriha fa innaha la tadurruhu, dan berlindunglah kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut karena sesungguhnya itu tidak akan memudaratkannya. Jadi dan meniupnya ke kiri, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiup ke kiri, ya. Nah, ini termasuk, kata para ulama, termasuk ruqyah, ya. Ketika kita mimpi buruk, terbangun, baca a'udzubillah 3 kali dan setiap auzubillah kita tiup ke kiri dan disertai sedikit sekali air liur, ya. Ini termasuk ruqyah, ya. Yang kedua, termasuk cara ruqyah yang bisa kita lakukan, yaitu at-taflu, meniup disertai air liur namun tidak sampai seperti meludah, ya. Jadi ada air liurnya namun tidak seperti meludah, ya. Sebagaimana kisah Abu Sa'id Al-Khudri di mana disebutkan, ya, faja'ala yatfulu wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin hatta ka'annama nusyita min iqal, ya. Dalam riwayat yang lain, faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an fayajma'u buzaqahu wa yatfilu fabara'a, ya. Jadi disebutkan, ya, Abu Sa'id Al-Khudri, ya, beliau membaca ayat Al-Fatihah
kemudian beliau meniup disertai ludahan kepada orang yang diruqyah, ya, maka seketika orang tersebut sembuh, ya, seketika orang tersebut sembuh, ya. Jadi ini boleh meruqyah dengan tiupan disertai disertai air liur sedikit, ya, tidak seperti meludah, kepada orang yang sedang sakit, ya, di mana dia mengeluh kesakitnya, ya. Atau kita merasa sakit di mana kita tiup dengan sedikit air liur dengan kita bacakan surah Al-Fatihah, ya. Maka itu apa? Juga diantara cara ruqyah yang bisa dilakukan. Namun ini apa? Ini bab ruqyah, ya. Jangan salah paham. Bukan bab tentang meminta atau mengambil berkah, ya. Kalau bab tentang mengambil berkah, ngalap berkah, itu tidak boleh kita ngambil berkah dari air liur siapa saja. Yang jasadnya bisa kita ambil berkah hanya jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Liur Nabi, ya. Orang yang terminum, ya, tidak sengaja, bekas kencingnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diceritakan dalam hadis tersebut dia tidak pernah sakit perut sampai mati, ya, sampai meninggal dunia. Sebelumnya dia sakit perut, tapi karena terminum tidak sengaja, ya, bekas Nabi SAW, Abu Bakar, ya. Tidak ada minta liur bekas Abu Bakar, Umar dan Utsman dan para sahabat yang mulia, ya. Jadi ini menunjukkan apa? Berarti yang seperti itu mereka lakukan hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya kata para ulama, jasad yang memiliki keberkahan hanya jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa dikira. Jadi kita misalnya kita liur kita sendiri, ya, kita kepada anak kita yang sedang sakit misalnya, ya, kita tiupkan dengan ada liur sedikit, ya, kita ruqyah anak kita, ya, itu boleh, ya. Karena ini bukan bab berkah atau tidak berkah, tapi bab karena seperti inilah ruqyah di antara ruqyah yang dibenarkan, ya, di antara ruqyah yang bisa dilakukan, ya. Jadi jangan salah paham, ya. Praktek ruqyah yang seperti memang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW, namun apa? Tidak ada kaitannya dengan keberkahan. Karena ketika mereka mencari keberkahan dari jasad, tidak pernah mereka minta keberkahan dari jasad selain jasad Nabi SAW. Yang ketiga, ruqyah tanpa tiupan sama sekali, ya. Jadi ruqyah yang ketiga yang bisa dilakukan adalah sekedar bacaan saja, ya. Kita baca yang sakit atau tangan atau perutnya yang sakit, ya, kita pegang sambil kita baca apa? Ini dipraktikkan oleh Nabi SAW. Nabi membaca adhibil ba'sa rabban nasi ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama, ya. Atau di doa yang riwayat yang lain, Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi anta syafi la shifaa illa anta shifaan la yughadiru saqama, ya. Wahai Rabb manusia yang maha menghilangkan penyakit, sembuhkanlah, sesungguhnya engkau maha penyembuh dan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Jadi ini dibaca ketika kita menjenguk orang sakit, jangan lupa doakan, ya, dengan ini termasuk doa ruqyah kita terhadap orang yang sedang sakit. Cara yang keempat ruqyah yang bisa kita lakukan adalah mencampur sedikit tanah dengan air liur, ya. Jadi air liur kita liuri, kita basahi jari kita dengan air liur, lalu kita oleskan ke tanah. Nah, tanah itu menempel di jari kita dan kita usapkan ke tempat di mana kita sakit. Dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Aisyah mengisahkan, ya, hadis riwayat Bukhari, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengisahkan bahwasanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang yang sakit. Beliau membaca Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa syaqimuna biidni rabbina, ya.
Kata Nabi SAW membaca doa, dengan nama Allah, ini tanah bumi kami dengan liur sebagian kami, disembuhkanlah orang sakit di antara kami dengan izin Rabb kami. Ya. Lalu Nabi apa? Membasahi jari beliau dengan liur beliau, lalu diusapkan ke tanah dan diusapkan ke tempat di mana praktek ruqyah yang dibenarkan, ya, yang bisa kita lakukan, ya. Tapi ini praktek ruqyah, ya, bukan praktek mencari keberkahan, ya. Beda babnya, ya, beda permasalahannya. Yang kelima, dengan mengusapkan tangan ke tubuh, ya. Nah, ini sudah tadi kita sebutkan juga, ya. Jadi usapkan ke tubuh dan membaca doa. Yang keenam, ruqyah dengan membacakan bacaan ruqyah lalu meniupkannya ke air. Ya. Setelah itu airnya diminumkan kepada yang sakit atau diusapkan kepada bagian tubuhnya yang sakit atau dia mandikan dengan air tersebut. Ya. Jadi betul ada ruqyah dengan apa? Air, misalnya botol ada air, lalu dibacakan apa? Ayat-ayat ruqyah. Ya. Diminum oleh dia sendiri, kalau dia sakit misalnya dia meruqyah dia sendiri, atau diminum oleh orang yang sakit, atau diusapkan di tempat di mana sakit, atau dimandikan, ya. Maka ini apa? Juga dibenarkan ruqyahnya dan bisa dipraktekkan, ya. Tapi ini apa? Bab ruqyah, ya. Jadi ulun berulang-ulang, ya, mengulangi ini. Ini bab ruqyah. Kadang orang melakukan seperti ini, kadang mereka itu menganggap bukan ruqyah, ya, tapi apa? Keberkahan. Ya, ini salah, ya. Jadi akhirnya mencari tuan guru, ustadz, pilih-pilih orangnya, ya. Padahal ruqyah itu bisa dilakukan siapa saja, tidak harus ustadz. Teman kita juga bisa, ya. Misalnya kita tidak hafal nih ayat-ayat, tidak banyak hafalan Al-Quran, tapi teman kita punya banyak hafalan, ya, kita suruh bacakan dia, ya. Bacakan ayat yang kamu hafal, minta tolong tiupkan, ya. Lalu kita minum atau kita mandikan, ya. Kepada teman bisa, kita juga kepada anak kita juga bisa, ya, kepada istri kita juga bisa, ya. Tidak harus apa? Orang soleh, tidak harus ustadz atau kiai, ya. Nah, yang mengharuskan ini berarti dia ada anggapan yang salah pasti, ya. Anggapannya apa? Ada keberkahan. Nah, di situ salahnya, ya. Padahal keberkahan liur, keberkahan jasad hanya ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kita boleh mempraktekkan itu, tapi dengan bab ruqyah, bukan bab berkah, ya. Jadi anak kita lagi sakit, ya, sambil dia minum obat kita bacakan Al-Fatihah, kita tiupkan ke air. Kan berarti dua sebab kauni kita usahakan karena kita apa? Memberikan obat yang dianjurkan kepada anak kita. Yang kedua, kita juga melakukan sebab syar'i dengan ruqyah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun ditulis di sini termasuk sebagian orang menganggap ini ruqyah, namun ini sebenarnya tidak boleh, adalah menulis ayat Al-Quran di piring dengan tinta, lalu dimasukkan air, lalu tinta tersebut dihapus dan diminum airnya. Maka ini sebagian orang mengatakan itu ruqyah, namun ini tidak dibenarkan, ya. Ruqyah yang seperti ini apa? Tidak dibenarkan, ya. Tidak boleh dilakukan. Nah, itu berkaitan dengan ruqyah, ya. Jadi kata Nabi SAW tadi apa? Innar ruqa wa tamaim wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah yang mengandung kesyirikan tadi, wa tamaim dan jimat-jimatan, wa tiwalah, ya. Tiwalah ini adalah yang merekatkan. Sini, tiwalah adalah sesuatu yang diyakini dapat melenggangkan dan menumbuhkan kecintaan antara suami istri. Apa namanya? Pelet, ya, pelet, ya. Jadi tiwalah ini pelet, ya. Itu apa?
kesyirikan. Ya. Ruqyah yang mengandung kesyirikan adalah, kata Nabi, jelas, tegas, itu sebuah kesyirikan. Sebuah kesyirikan. Ya. Itu dalil kedua. Dalil yang ketiga, kata Nabi SAW dalam hadis marfu dari Abdullah bin Ukaim, Rasulullah SAW ilaihi, siapa yang menggantungkan sesuatu dengan anggapan bahwa barang tersebut bermanfaat atau dapat melindungi dirinya dari kemudaratan, maka Allah akan menjadikan orang tersebut selalu bergantung kepadanya. Jadi orang yang melakukan menggantung-gantungkan jimat, Allah Ta'ala jadikan memang dia tergantung kepada benda tersebut. Kalau dia katakan saya aman dengan benda tersebut, dan aman ketika ada bendanya, dan ketika bendanya hilang dia akan dapat musibah. Ya. Allah Ta'ala gantungkan memang nasibnya kepada benda tersebut. Allah Ta'ala lanjurkan anggapannya tersebut. Ya. Allah Ta'ala jadikan memang itu sebagai kenyataan, ya, sebagai lanjuran. Ya. Jadi betul-betul dia tergantung kepada benda tersebut. Kalau benda tersebut hilang atau lupa, betul-betul dia dapat musibah. Ya. Nah, ini apa bahayanya kalau sudah ketergantungan kepada benda. Allah Ta'ala memang lanjurkan. Ya. Nah, ini orang yang seperti ini tidak akan tenang hidupnya. Ya. Dia selalu gelisah, kemana-mana harus membawa jimat. Ya. Ketika jimatnya ketinggalan, maka sangat gelisah hidupnya. Ya. Tapi kalau kita bergantung dengan Allah, kita tidak akan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah, kita semua mempercayai Allah Ta'ala Maha Kuasa dimanapun kita. Ya. Maka apa? Orang yang bergantung dengan Allah, dia akan tenang hidupnya. Ya. Dia akan tenang, tidak gelisah, tidak takut. Ya. Benda-benda yang mati, maka pasti akan dihantui oleh rasa ketakutan. Ya. Dalil yang keempat, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadanya, ya Rufai', la'alla al-hayata tatulu bika, fa akhbirin nas anna man aqada lihyatahu aw taqallada witran aw istanja bi raji'i dabbatin aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rufai', sepertinya engkau akan berumur panjang, maka sampaikanlah kepada orang-orang bahwa barang siapa saja yang memilin janggutnya, menggulung, mengikal, mengayam, ya, janggut di ayam, ya, atau memakai kalung dari tali busur panah, atau bersuci dengan kotoran binatang atau tulang, maka sesungguhnya Muhammad berlepas dari orang tersebut. Ya. Nah, ini apa? Nabi SAW berlepas dari orang-orang yang pertama tadi apa? Menggulung, mengikat, mengondai janggut. Ya. Maka ini hukumnya haram. Ya. Jadi janggut itu tidak boleh diikat, digulung, dikonde. Ya. Sebagian ulama meneliti kenapa itu diharamkan. Ya. Sebagian ulama mengatakan karena ini kebiasaan orang-orang kafir masa Romawi, orang-orang kafir Romawi dan Persia. Ketika mereka ingin menyombongkan diri, ya, dalam peperangan, mereka mengikat janggut mereka. Ya. Ada juga yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan karena mengikal janggut itu seperti perbuatan para wanita. Ya. Itu perbuatan wanita, para wanita. Ya. Sehingga laki-laki ini tidak boleh dia apa? Menyerupai wanita. Ya. Makanya diharamkan. Ya. Jadi haram hukumnya apa? Mengikat, menggulung, mengonde janggut, ya. Dan tidak boleh dengan tulang, ya. Hukumnya haram, ya. Dengan kotoran karena dia tidak bisa menyucikan, ya. Kotoran tidak bisa menyucikan yang najis, ya. Misalnya ada
kotoran kucing yang sudah keras ya, dipakai untuk bersuci, maka tidak bisa menyucikan ya. Yang bisa menyucikan adalah batu atau air ya, atau yang menggantinya, tisu, kain dan lain-lain ya, yang sama sifatnya seperti batu ya, bisa mengangkat kekasarannya, bisa mengangkat, menghilangkan najis ya. Hiaskan dengan batu ya. Adapun kotoran yang sudah mengeras ya, maka ini tidak bisa menyucikan yang najis. Dan kenapa juga tidak boleh bersuci dengan tulang? Karena tulang makanan jin ya. Tulang adalah makanan jin ya. Dan yang masuk bab kita adalah di sini autaqallada witra, atau orang yang mengikat witir tadi ya. Yaitu apa? Busur panah dia ikat di leher ontanya. Maka kata Nabi SAW, kabarkan kepadanya bahwasanya Muhammad berlepas diri darinya ya. Berlepas diri dari orang tersebut ya. Pembahasan terakhir di sini ya, beliau Ustaz Firanda hafizahullah menyinggung tentang jimat yang murni tulisannya Al-Quran ya. Jimat yang murni tulisannya Al-Quran boleh atau tidak ya. Memang sebagian ulama membolehkan ya. Sebagian ulama membolehkan kalau jimat itu murni isinya tulisan Al-Quran, tidak bercampur dengan apapun. Sebagian ulama ya. Tapi pendapat yang paling kuat, yang benar adalah itu tetap dilarang ya. Dan kesalahannya ulama yang membenarkan ini, dia mengkiaskan itu dengan ruqyah. Jadi kata dia, ruqyah itu kata Nabi kesyirikan. Tapi ternyata ruqyah ada yang disyariatkan ya. Kalau dia tidak bercampur dengan kesyirikan. Maka jimat juga begitu ya. Kata yang membolehkan ini, jimat juga kesyirikan. Tapi kalau jimat tidak mengandung kesyirikan, maka juga dia dibolehkan ya. Ayat Al-Quran ditulis, ayat kursi misalnya ditulis tanpa bercampur apapun, lalu digulung, digantung di pintu. Maka memang ada sebagian ulama yang membolehkan dengan hujah apa tadi? Menyamakan ruqyah, jimat dengan ruqyah ya. Karena ruqyah ini ada yang disyariatkan, maka jimat juga ada yang disyariatkan, karena dua-duanya ada kesyirikan dan ada yang disyariatkan ya. Ruqyah ya khususnya. Namun ini bisa dibantah ya. Bantahannya apa? Bahwasanya yang ada disyariatkan itu hanya ruqyah saja ya. Adapun dan ayat Al-Quran itu memang dari Nabi SAW itu bisa dibaca sebagai ruqyah ya. Bisa dijadikan sebab penyembuhan dengan dibaca ya. Bukan ditulis ya. Bukan ditulis ya. Jadi ini tidak bisa ya. Ayat Al-Quran itu ditulis lalu dijadikan jimat ya. Adapun ruqyah itu apa? Dibaca ya. Sehingga tidak sama ya. Makanya Nabi SAW tidak pernah menyuruh para sahabat Nabi SAW untuk menulis ayat Al-Quran lalu dijadikan jimat ya. Yang disuruh apa? Dibaca ya. Ayat Al-Quran itu disuruh untuk dibaca, bukan ditulis lalu dijadikan jimat. Padahal membaca dan menulis lebih mudah yang mana? Lebih mudah menulis, karena sekali tulis saja lalu bisa dipakai berkali-kali kan. Kalau dibaca itu setiap sakit baca lagi, setiap sakit baca lagi. Kalau ditulis kan sekali tulis saja, ayat kursi paling beberapa menit, lalu digantungkan di rumah, digantungkan di badan. Sehingga sebenarnya lebih mudah menulis daripada membaca. Namun ternyata Nabi tidak pernah memerintahkan seorang pun untuk menulis ayat Al-Quran dan dijadikan itu sebagai jimat ya. Terus kalau ini dibolehkan, maka akan susah kita untuk ya. Karena orang akan, ini jimat murni Al-Quran, sehingga kita enggak bisa berarti
diingkari ya. Padahal Nabi mengingkari semua jimat yang ada tanpa pernah bertanya itu jimatnya apa, Al-Quran kah atau tidak ya. Tanpa pernah bertanya Nabi ya. Langsung apa, dipotong, langsung diingkari ya. Maka ini menunjukkan jimat tidak boleh sama sekali walaupun murni tulisan Al-Quran ya. Dan ternyata jimat-jimat yang ada ya, yang tersebar di daerah kita itu tidak ada murni ayat Al-Quran ya. Dan hampir berarti tidak ada jimat yang murni isinya ayat Al-Quran, pasti ada tambah-tambahan ya. Pasti ada tambah-tambahan dan itu pasti tambahannya entah menghinakan Al-Quran atau merubah Al-Quran minimal ya. Maka dari sini para ulama tegas ya, dan ini pendapat yang lebih benar ya, lebih aman tentunya ya, bahwasanya semua jimat tidak boleh walaupun dari ayat Al-Quran murni tulisannya tidak bercampur ayat Al-Quran ya. Karena kalau dibolehkan akan susah kita mengingkari jimat ya. Orang akan berhujah apa, saya jimatnya murni Al-Quran nah, sehingga tidak bisa kita mengingkari yang namanya jimat-jimatan ya. Dan tadi juga tidak bisa dikiaskan dengan ruqyah ya. Karena ruqyah memang dipraktekkan oleh Nabi SAW dengan dibaca bukan ditulis ya. Sehingga jimat itu kan ditulis ya. Sehingga tidak bisa disamakan ruqyah dengan jimat-jimatan ya. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima, tentang orang yang ngalap berkah dari pohon, bebatuan atau yang sejenisnya ya, tentang ngalap berkah insyaallah di pertemuan berikutnya ya. Kalau ada pertanyaan ya, sampai sini dipersilahkan ya. Kalau bisa kita jawab, kalau tidak bisa ditanyakan ke ustadz yang lain atau kita jawab di pertemuan berikutnya ya, insyaallah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay. Ya itu tidak benar ya. Ruqyah yang termasuk ruqyah tidak benar ya. Ruqyah yang benar tidak dibaca secara berjamaah seperti itu, dan yang dibaca juga ayat Al-Quran, dan kita baca sendiri-sendiri, bukan dibaca secara berjamaah ya. Yang dibaca ayat Al-Quran atau doa yang datang dari Nabi SAW atau doa kita sendiri, kita doa ya, kita pakai air ya. Adapun yang ditaruh di tempat acara lalu dibaca bersama-sama dan yang dibaca pun tidak benar ya, maka ini ruqyah yang tidak benar ya, ruqyah yang salah ya. Jadi tidak bisa ya. Seperti itu. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibahas ada kalau ciri-ciri ruqyah yang tidak benar. Nggih. Seperti meminta nama kita dan nama ibu kandung. Terus bagaimana kita menanggapi saat ini banyak sekali urusan yang seperti pembuatan buku rekening atau surat-surat yang seperti itulah yang meminta di sini itu namanya lebih diminta adalah nama ibu kandung. Kita bagaimana menyikapi dan itu sekedar identitas saja ya. Identitas kita kan kadang ke bank apa misalnya ada terblokir kan misalnya, terus kita ngurus, yang ditanya ibu kita ya, nama ibu ya. Karena memang kalau bapak itu ada di kita tuh masyhur dengan bapak kita, tapi kalau dengan ibu, kalau kita memang bisa jawab berarti benar datanya sesuai dengan apa yang ada di bank, berarti dia percaya kita itu benar orangnya ya. Karena jarang orang mengenalkan diri dengan nama ibunya ya. Itu sekedar identitas saja ya, bukan perdukunan atau sihir ya. Jadi tidak mengapa kalau sekedar minta biodata, minta identitas atau buktinya kamu ini benar
sesuai KTP, betulkah kamu anak si fulan ya. Maka ini apa, sekedar informasi data saja, biodata saja, maka tidak masalah. Yang masalah itu apa? Tidak ada untuk data apa, tidak ada, tapi kita tiba-tiba kita misalnya datang minta doa ke apakah, ternyata apa, ditanya nama ibu. Nah ini berarti ciri-ciri apa, tidak benar ya, ciri-ciri tidak benar. Dan ini pernah ulun alami dengan teman ulun sendiri ya. Ternyata yang diminta nama ibu, habis itu dikasih air, dibacakan ya. Ulun sempat bertanya kenapa yang ditanya ibu ya, bukan ditanya bapak ya. Kalau di bank itu memang dibutuhkan dalam ya memastikan orang ini benar betul-betul sesuai dengan identitas yang ada di data bank tersebut ya. Maka tidak mengapa. Ada lagi? Berobat dengan garam ruqyah yang dijual online itu gimana? Garam ruqyah. Ruqyah itu dibaca kita sendiri atau kita membacakan kepada orang, tidak bisa dijual ya, ini berarti bisnis, jadikan bisnis ya, tidak bisa ya. Jualan air ruqyah ya, garam ruqyah itu tidak bisa ya. Jadi ruqyah itu dipraktekkan ketika memang dibutuhkan ketika itu ya, sudah dipakai selesai ya. Kalau dibacakan bis itu ayo siapa yang mau beli, itu tanda ruqyahnya tidak benar ya. Jadi ruqyah itu kita sudah tahu kita yang meruqyah, kepada siapa kita ruqyah, kepada diri kah, kepada orangnya mana ya. Oh ini kah ya, di ruqyah. Tapi kalau ini ulun bacakan sudah malam tadi nih, ini tidak benar ya, karena yang diruqyah siapa nggak tahu ya. Kalau minyak yang di ruqyah Pak, minyak haram. Buat apa Pak? Sama aja Pak, nggak bisa dijual, nggak bisa ya. Ya kalau sekedar jualan parfum ya silakan, tapi kalau atas nama ruqyah nggak bisa ya. Jualan air silakan, tapi kalau atas nama ruqyah nggak bisa ya. Ruqyah itu dipraktekkan ketika dibutuhkan dan kepada ilmu agama kita, dan semoga kita lebih memahami tentang tauhid, memahami tentang kesyirikan, sehingga kita jauh dan tidak jatuh pada kesyirikan ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan tauhid kita ya, sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.